Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rona Aprilia. Di sini saya akan membahas mengenai tugas dari mata kuliah IoT, yaitu mengenai monitoring pengukuran suhu dan kelembapan ruangan menggunakan Node MCU dan juga Blink. Selanjutnya untuk alatnya, sini saya pakai sensor suhu DHT11, 2 LED dan juga Node MCU. Untuk sensor suhu DHT11-nya, sini untuk yang pin out, sini saya hubungkan ke Node MCU ke pin D2-nya, ke pin digital 2. Kemudian untuk yang min ini dihubungkan ke pin ground, dan selanjutnya untuk yang positif ini dihubungkan ke pin 3 fit. Selanjutnya di sini ada dua lampu LED, yang mana untuk yang warna merah ini dia menunjukkan suhu dan yang kuning ini digunakan untuk menunjukkan kelembapan. Untuk yang LED merah ini dihubungkan ke pin digital 3 yang ada di Node MCU, dan untuk yang warna kuning ini dihubungkan ke pin digital 4 yang ada di Node MCU. Kedua lampu LED ini akan menyala apabila parameter suhu ataupun kelembapannya itu nanti tidak normal atau melebihi kondisi tertentu. Selanjutnya di sini untuk pengaturan di Blink-nya, langkah awal yaitu dengan membuat device-nya terlebih dahulu. Jika device-nya sudah berhasil dibuat, selanjutnya pilih titik 3 ini dan pilih yang edit dashboard. Oke, selanjutnya untuk di bagian web dashboard ini, saya akan menggunakan tampilan display dan pilih yang label ini. Untuk label ini nanti fungsinya akan menampilkan angka yang terekam di sensor suhunya. Dan di sini ganti nama menjadi suhu dan juga membuat data streamnya. Pilih yang virtual pin. Kemudian untuk data tipenya ini diganti menjadi double. Selanjutnya karena dia untuk suhu, jadi sini saya akan menggunakan Celsius. Kan untuk max-nya ini diubah menjadi 100. Dan klik create. Kemudian save. Selanjutnya buat label lagi, tapi untuk yang ini digunakan untuk menampilkan nilai dari kelembapannya. Jadi di setting, kemudian di sini namanya diganti kelembapan. Kemudian buat data streamnya, pilih virtual pin. Dan sini untuk data tipenya saya tetap pakai integer, dan untuk unitsnya sini saya pakai persen. Dan sini untuk max-nya 100 juga. Oke, selain display label ini, saya juga mau menggunakan gauge. Oke, di setting, terus untuk ini diganti menjadi suhu. Dan pilih data streamnya itu yang V0 atau suhu, karena dia akan menampilkan untuk suhunya juga. Kemudian buat lagi untuk yang kelembapan. Selanjutnya setelah membuat ini, saya juga akan pakai yang model chart atau diagram untuk menampilkan rentang nilai suhu yang terekam oleh sensornya itu. Kemudian di edit, ini diganti suhu. Kemudian untuk data streamnya di sini pilih yang suhu, karena dia akan merekam data suhunya gitu. Dan untuk kelembapan juga dibuat.
Selanjutnya di sini saya juga akan membuat label lagi. Cuma untuk label ini nanti dia fungsinya berfungsi untuk menampilkan notifikasi gitu, seperti bahwa kalau misalkan suhunya itu tidak normal atau normal, nanti dia mau notifikasinya itu bakal muncul di label ini. Kemudian di edit, khusus untuk label ini dia untuk data streamnya itu buat lagi dan pilih virtual pin. Sini dia untuk data tipenya ini diganti string dan di create dan save. Kalian buat juga untuk yang kelembapan. Kemudian buat data stream baru lagi, pilih yang virtual pin. Di sini dia jadi v3, untuk data tipenya itu diganti jadi string. Kemudian klik create dan save. Oke, di sini untuk nampilin data dari sensornya itu sudah terbuat. Selanjutnya sini diklik save. Di sini untuk tampilannya sudah selesai dibuat, tapi dapat dilihat di sini bahwa semuanya itu masih no data, karena memang untuk Node MC-nya itu belum dihubungkan ke Blink-nya, dan di sini juga terlihat bahwa statusnya di sini masih offline. Kemudian untuk langkah selanjutnya kita buka Arduino IDE-nya dulu dan juga menyiapkan source code-nya. Tapi sebelumnya di sini harus menyiapkan library dari sensor DHT11-nya dulu. Jadi harus download dulu. Dan sini saya pilih yang dari Adafruit ini. Kemudian di sini saya sudah nyiapin source code-nya. Tapi untuk di finding-nya ini harus diganti sesuai device-nya dulu. Jadi bisa dibuka lagi Blink-nya, kemudian di sini pilih device info. Kemudian ini di copy aja dan buka lagi Arduino IDE-nya dan kopikan di sini. Kemudian untuk WiFi-nya itu diganti sesuai dengan WiFi masing-masing. Oke, selanjutnya di sini mendefine dulu. Untuk DHT pin-nya itu ada di D2. Kemudian di sini menggunakan LED D3 ini untuk LED suhu. Kemudian pin D4 ini untuk LED kelembapan. Di sini untuk V8, V7 atau V6 ini diganti sesuai dengan V yang dipakai di Blink-nya tadi. Ini bisa dilihat lagi di Blink-nya bahwa untuk suhu di sini pakai V0, jadi untuk di Arduino-nya di sini ganti pakai V0. Selanjutnya untuk yang kelembapan di sini pakai V1, jadi harus diganti jadi V1. Kemudian di sini untuk notifikasinya di Blink-nya di sini tadi untuk suhu pakai V2, jadi untuk di Arduino-nya juga diganti menjadi V2. Dan untuk kelembapan tadi pakai V3. Jadi V0, V1, 2, dan 3 itu tuh jadi sebenarnya fungsinya itu sebagai pin virtual yang ada di Blink-nya itu. Selanjutnya di sini terdapat kondisi di mana jika T lebih besar dari 33 atau suhunya itu jika lebih besar dari 33, nanti dia akan menjalankan notifikasi ini suhu di atas 35 derajat dikirim ke Blink-nya. Dan di sini nanti mengirim pesan suhu tidak normal ke pin virtual yang ada di V2 di Blink-nya. Tapi jika kondisinya ini tidak terpenuhi, nanti Blink-nya itu akan menampilkan output notifikasinya itu bahwa suhunya itu normal. Tuh. Dan di sini terdapat kondisi if lagi yang kedua untuk kelembapan.
Di sini jika kondisinya itu lebih dari 70, nanti notifikasi di Blinknya itu akan menampilkan tulisan bahwa kelembapannya itu tidak normal karena dia sudah di atas 70%. Tapi kalau misalkan kondisi ini tidak terpenuhi, nanti di Blink virtualnya dia akan menampilkan notifikasi bahwa kelembapannya itu normal. Selanjutnya dihubungkan dulu Note MCU dengan laptopnya. Oke, di sini juga ada digital light LED suhu pin. Jadi kalau misalkan kondisi suhunya itu lebih dari 33, nanti LED-nya itu bakal hidup. Tapi kalau misalkan kondisinya itu nggak terpenuhi, nanti LED-nya itu bakal mati. Di sini juga ada digital light LED kelembapan yang di bagian kelembapan ini. Jadi kalau misalkan kondisi dari hanya itu lebih dari 70%, nanti bakal LED-nya itu bakal hidup. Tapi kalau nggak terpenuhi, berarti LED-nya itu bakal mati. Selanjutnya sini jika USB-nya itu sudah terbaca, langkah selanjutnya ialah dengan mengcompile source code yang ini ke dalam Note MCU. Oke, jika sudah berhasil di-compile, selanjutnya kita kembali lagi ke Blink-nya untuk melihat nilai yang ditampilkan di Blink ini. Ini di-save dulu. Oke, di sini bisa dilihat kalau misalkan suhunya itu suhu ruang ini adalah 33,8 derajat Celcius. Nah, karena tadi di source code-nya itu jika kondisinya lebih dari 33, maka nanti maka notifnya itu menampilkan bahwa suhunya itu tidak normal. Selanjutnya di kelembapannya juga, di sini dia menampilkan 72%. Nah, tadi di kondisi source code-nya itu jika kelembapannya itu lebih dari 70%, nanti dia notifnya juga bakal menampilkan bahwa kelembapannya itu tidak normal. Kemudian untuk chartnya ini belum tampil. Oke, ini untuk tampilan di chartnya. Di sini dia ada monitoring berdasarkan waktunya. Di sini bisa dilihat di jam 9.42, jam 9:42, di sini bisa dilihat bahwa suhunya itu 33,7 derajat Celcius. Dan untuk kelembapannya, di jam 9.42 PM, dia bahwa kelembapannya itu ada 72%. Jadi kan dapat dilihat untuk notif suhu maupun kelembapan, dia itu menampilkan tidak normal karena dia sudah melebihi batas dari kondisinya tadi. Dan jika tidak normal, kan tadi sudah disebutkan bahwa LED itu juga akan menyala. Nah, di sini dapat dilihat bahwa untuk LED-nya ini dia juga menyala sesuai dengan kondisinya tersebut. Kemudian jika kita ingin melihat tampilan datanya itu real time, sini bisa langsung dirubah, klik menjadi di halaman latest. Sehingga di bagian chartnya ini dia berubah-ubah karena data yang dikirimkan itu real time. Jadi tiap detik atau tiap menit gitu dia bisa langsung dikirimkan atau ditampilkan di Blink ini. Selanjutnya saya akan mencoba menganalisis data pengukuran dari sensor suhu yang sudah dihidupkan sekitar 8 jam, dari jam 10 malam sampai jam 6 pagi. Untuk datanya itu saya ambil dari chartnya ini, dimana untuk chart ini kan sudah ada keterangan waktunya. Dan misalkan di sini kita ambil untuk suhunya itu dari jam 10, itu untuk suhunya itu sekitar 33,8 derajat Celcius. Dan kemudian sekitar di jam 5 pagi, dia itu suhunya turun jadi 30,2 derajat Celcius. Kemudian untuk di kelembapan juga ambil dari chart juga. Gimana misalkan di sini untuk di jam 10-nya itu kelembapannya masih sekitar 70%. Kemudian dia di jam 11 malam kelembapannya itu naik jadi 75%. Nah, untuk data-data di chart ini saya pindahkan secara manual ke Excel seperti ini, dan untuk rentangnya itu saya ambil di tiap jamnya saja. Nah, berdasarkan data ini bisa dilihat bahwa untuk suhunya itu dia suhu tertingginya itu di jam 10 malam, sedangkan untuk suhu terendahnya itu ada di jam 6 pagi. Kemudian untuk kelembapannya, dia untuk kelembapan tertinggi itu ada di jam 6 pagi ini, sedangkan untuk
kelembapan terendahnya itu ada di jam 10 malam. Nah, berdasarkan hal tersebut, suhu itu tuh cenderung mengalami penurunan karena dia itu juga dipengaruhi oleh proses pendinginan udara di malam hari. Sedangkan untuk kelembapan dia cenderung mengalami kenaikan karena dia itu juga dipengaruhi oleh proses penyerapan uap air dari permukaan bumi oleh udara. Jadi berdasarkan data yang didapat dari pengukuran 8 jam itu, jadi ketika suhu mengalami penurunan, justru untuk kelembapannya dia malah cenderung mengalami peningkatan. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.